Nah, atas dasar itu semua kita simpulkan bahwa saudara jaksa dalam repliknya tidak mampu membantah seluruh dalil-dalil kami yang kita sudah sebutkan dalam eksepsi. Yang berikutnya berkaitan dengan saksi yang ahli yang dihadirkan oleh jaksa dalam kasus klien kami Victor Yeimo. Tadi kami mendapatkan keterangannya adalah Pak Dr. Aprianus Salam. Beliau adalah dosen di kampus UGM Yogyakarta dan juga kepala prodi bahasa. Dari keterangan yang disampaikan tadi kami simpulkan bahwa beliau menyampaikan analisanya atas fakta peristiwa tanggal 19 Agustus 2019 dan juga 28 Agustus 2019 yang mana itu berkaitan dengan fakta. Semestinya seorang ahli itu dalam memberikan keterangan ahlinya tidak boleh bicara tentang fakta. Tapi kami mendapatkan kesimpulan tadi bahwa si ahli hanya berpegang pada fakta yang diberikan oleh penyidik, yang mana itu berkaitan dengan fakta kasus. Semestinya tidak boleh itu. Dan kami juga mendapatkan beberapa kejanggalan seperti beliau adalah ahli bahasa tapi kemudian bisa memberikan keterangan seakan-akan ahli pidana untuk membuktikan unsur-unsur dalam tindak pidana yang dituduhkan kepada klien. Yang berikutnya lagi, beliau secara tegas menyebutkan bahwa antara definisi rasisme dan juga definisi Papua Merdeka, makar dan juga referendum itu tidak memiliki unsur yang sesuai. Artinya itu berbeda-beda dan secara konsep pengertiannya itu beda. Gitu. Nah di sini kami secara yakin menyimpulkan bahwa beliau sendiri yang menyampaikan bahwa rasisme tidak bisa diartikan sebagai makar. Rasisme juga tidak bisa diartikan sebagai referendum. Atas dasar itu kembali pada kesimpulan kita di awal bahwa ahli yang akan dihadirkan untuk kemudian menjelaskan definisi makar adalah rasisme atau rasisme adalah makar, itu benar nih. Di sini tadi tidak terbukti. Gitu. Beda, ahli sendiri yang menyampaikan. Atas dasar itulah kami kembali pada satu kesimpulan bahwa ini adalah peradilan sesat. Kenapa peradilan sesat? Karena orang lakukan aksi anti rasisme yang jelas-jelas mendorong penegakan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras diartikan atau dikriminalisasikan menjadi pasal makar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan dari teman saya, silakan untuk kasusnya. Ya, sebenarnya kan fakta-fakta objektif atau ilmiahnya yang kita mau cari dari ahli, biasanya kan begitu. Sementara ketika kita tanya mengenai isi orasi dari aksi rakyat Papua anti rasisme itu hampir semua rakyat Papua bahkan kawan-kawan mahasiswa itu menyampaikan alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, ilmu waktu itu. Sehingga ahli bahasa dalam hal ini seharusnya juga melihat dinamika protes rakyat Papua melawan rasis itu tidak dengan dangkal lalu menyimpulkan. Nah inilah yang saya selalu bilang, selalu kritik orang Papua itu selalu diperhadapkan dengan hukum dan senjata. Nah paradigma ini yang ada di dalam ahli-ahli Indonesia ini tidak bisa memetakan sebuah kasus secara objektif lalu dilihat secara dinamikanya bagaimana, tidak ada. Kalau mau lihat tadi itu kan tidak ada dedah waktu kita tanya mengenai misalnya kenapa orang Papua ketika dia tolak rasisme itu dia meneriakan yel Papua Merdeka, apa hubungannya dengan itu? Lalu ketika kita bilang apakah bersama-sama dengan Indonesia, lalu kita di dalam satu keluarga bersama-sama dengan Indonesia diperlakukan secara represif, ancaman yang begitu luar biasa, lalu korban ini mencoba untuk mempertahankan diri, dia mencoba untuk kritik, semua ruang kritik ditutup, dialog ditutup, perundingan ditutup, pantas rakyat akan melakukan perlawanan itu. Nah hari ini kan begitu, misalnya kawan dua ini kan mereka coba kritik dari sisi akademis mengenai, mereka tolak itu agenda G20. Ini menyampaikan kritik yang mau disampaikan secara ilmiah itu tidak diinginkan oleh hukum ini. Lalu
apakah hukum ini membela hal-hal yang objektif, sementara kritik yang objektif itu saja diperhadapkan dengan hukum? Nah, ini yang kita mau bilang, bahwa situasi Papua hari ini, kalau negara terus mengedepankan hukum dan senjata untuk menyelesaikan seluruh persoalan di Papua, itu menunjukkan kelemahan negara untuk menyelesaikan Papua. Sehingga kami, orang-orang intelektual, kami bukan orang bodoh. Orang Papua bukan orang bodoh. Kami meminta Indonesia untuk duduk bicara bersama-sama. Kalau kasus politik ini selalu digiring, larinya harus senjata, peluru, orang mati, larinya harus ke hukum penjara, kapan mau selesai? Sehingga ahli-ahli ini juga sebenarnya harus berkontribusi untuk memberikan jalan keluar bagi konflik. Itu yang kita ini. Ada hal yang mau disampaikan? Ada.